Antusiasme semakin membludak, ribuan fans timnas Indonesia dukung langsung perjuangan skuad Garuda Muda di stadion. Bikin bangga, warga Vietnam diam-diam dukung perjuangan timnas Indonesia U17 yang sudah pasti lolos ke Piala Dunia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia U17 akan melakoni laga pamungkas grup C Piala Asia U17 2025 dengan bersua Afghanistan. Afghanistan, tim yang sudah dipastikan tersingkir, akan menjadi ujian terakhir bagi timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto di grup C Piala Asia U17 2025. Perjuangan skuad Garuda Muda dipastikan akan semakin menarik. Hal ini lantaran ribuan WNI di Arab Saudi akan memerahkan stadion untuk mendukung secara langsung anak asuh Nova Arianto. Ya, ribuan supporter timnas Indonesia di Arab Saudi mulai berdatangan ke Prince Abdullah Al Faisal Stadium menjelang laga timnas Indonesia U17 versus Afghanistan malam ini. Menurut pantauan dari beberapa sumber, supporter skuad Garuda akan lebih membludak daripada laga sebelumnya. Tampak mereka sangat antusias untuk hadir sendiri maupun bersama dengan rombongan dan keluarganya. Sebelum masuk ke stadion, beberapa supporter tampak masih berada di luar stadion sekedar berkumpul dan juga beberapa memadati tempat istirahat yang ada. Kehadiran timnas Indonesia U17 di Arab Saudi ini benar-benar menarik perhatian para WNI di Arab Saudi. Tanpa pikir panjang, mereka berbondong-bondong untuk mendukung tim kesayangannya berlaga. Para supporter berharap skuad Garuda Muda kembali meraih hasil positif di laga ketiga tersebut. Untuk meraih kemenangan, para pemain timnas Indonesia U17 harus bekerja keras dan solid, baik dalam bertahan maupun dalam melakukan serangan. Keberhasilan timnas Indonesia U17 melangkah ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar menjadi sorotan hangat berbagai media di Asia Tenggara, termasuk dari negara yang kerap menjadi rival di lapangan hijau, yakni Vietnam. Media daring asal Vietnam, Soha.vn, dalam artikelnya memberikan apresiasi tinggi terhadap pencapaian Garuda Muda yang secara gemilang memastikan tiket ke putaran final turnamen bergengsi tersebut. Dalam artikel tersebut, Soha.vn menyebut bahwa timnas Indonesia U17 layak menjadi simbol harapan kawasan Asia Tenggara untuk bisa berbicara banyak di level dunia. Berbeda dengan penampilan mengecewakan Thailand U17, timnas Indonesia dan Vietnam tetap tampil gemilang, membawa kegembiraan bagi para penggemar, tulis Soha.vn dalam laporannya. Ucapan tersebut cukup mengejutkan, mengingat rivalitas panjang antara Indonesia dan Vietnam dalam berbagai turnamen regional. Namun, di luar dugaan, keberhasilan Indonesia tak memicu kecemburuan, melainkan memunculkan solidaritas dan dukungan tulus dari warga Vietnam. Ini sekaligus menunjukkan bahwa media Vietnam tidak hanya memperlihatkan perjalanan tim nasional mereka, akan tetapi juga memantau secara cermat perkembangan timnas Indonesia U17 sebagai calon kuat wakil di Asia Tenggara di Piala Dunia U17 mendatang. Momen ini disebut Soha.vn sebagai kabar baik yang disambut dengan antusiasme luar biasa oleh para penggemar sepak bola di Indonesia dan Vietnam. Sementara itu, timnas U17 Vietnam sendiri masih punya peluang untuk menyusul langkah Indonesia. Dalam laga penyisihan grup B, Vietnam secara impresif mampu menahan imbang dua tim unggulan, Jepang dan Australia, masing-masing dengan skor 1-1. Hasil itu dianggap sebagai pencapaian yang membanggakan, mengingat kedua lawan mereka dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat. Vietnam kini hanya perlu menaklukkan Uni Emirat Arab agar dapat finish sebagai runner-up grup dan mengamankan tempat di Piala Dunia U17. Soha.vn bahkan menulis bahwa ada harapan besar untuk melihat Indonesia dan Vietnam tampil berdampingan di panggung dunia sebagai wakil Asia Tenggara yang membanggakan. Media tersebut juga tak ragu menyebut bahwa kehadiran Indonesia di Piala Dunia dapat menjadi representasi kekuatan baru di ASEAN. Dengan pengamatan yang begitu detail dan nuansa dukungan yang tulus, media Vietnam tampak tak hanya menyaksikan dari jauh, tapi benar-benar ikut dalam denyut perjuangan timnas Indonesia U17.
Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya merengkuh 2 kemenangan beruntun di grup C Piala Asia U17 2025. Terbaru, skuad Garuda Muda berhasil menggilas Yaman dengan skor akhir 4-1. Gol kemenangan Timnas Indonesia di laga tersebut dicetak oleh Jahabi Goli, Fadli Alberto, dan Evandra Floresta. Di sisi lain, Yaman hanya bisa membuahkan sebiji gol balasan melalui penalti Mohamed Algaras. Ini merupakan kemenangan kedua beruntun Garuda Asia setelah menumbangkan tim kuat Korea Selatan pada laga pertama. Nova Arianto pun meluapkan kebahagiaannya seusai pertandingan kontra Yaman. Dirinya juga mengomentari soal 2 kemenangan beruntun di turnamen level Asia tersebut. Yang pasti kita sangat bersyukur dengan hasil ini. Saya terima kasih kepada para pemain saya atas kerja keras yang luar biasa. Kemenangan dan kelolosan ke Piala Dunia jadi kado terbaik buat PSSI. Ini semua berkat PSSI juga selama ini sangat mendukung kami. Ini hasil maksimal. Pastinya terima kasih kepada para pemain yang memberikan kerja keras luar biasa. Dari laga pertama dan kedua, para pemain luar biasa secara mental dan fisik dan paham tentang taktis. Semoga para pemain bisa lebih baik lagi ke depan, ungkap Nova Arianto. Menanggapi perkembangan pesat Timnas Indonesia, legenda sepak bola Malaysia yakni Safi Salih pernah mengungkapkan rasa kekesalannya terhadap para penggemar sepak bola Malaysia yang dinilainya kurang peduli terhadap perkembangan timnas mereka sendiri. Ia juga mengkritik program naturalisasi pemain yang berjalan lambat di Malaysia, menyarankan agar Federasi Sepak Bola Malaysia mempercepat proses tersebut untuk meningkatkan kualitas skuad negara. Menurut Safi Salih, kesuksesan Timnas Indonesia dalam melangkah lebih jauh di kancah internasional menunjukkan pentingnya strategi yang tepat dan kerja keras dalam mengelola tim. Hal ini membuatnya seharusnya menjadi pelajaran bagi Malaysia agar dapat bersaing di tingkat yang lebih tinggi di Asia. Dengan pencapaian ini, Timnas Indonesia kini memiliki posisi yang sangat kuat di Asia, dan Malaysia pun tak bisa lagi menganggap remeh kekuatan skuad Garuda yang tengah berkembang pesat. Harimau Malaya harus melakukan evaluasi, apa masalahnya? Bagi saya, semenjak proyek naturalisasi diperkenalkan, ini puncak terbesar untuk pasukan negara. Timnas Malaysia harus dikoreksi lagi, kata Safi Salih. Safi Salih mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan pesat Timnas Indonesia yang dinilainya telah jauh melampaui Timnas Malaysia dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Safi Salih, perbedaan kualitas antara kedua tim semakin terlihat jelas dengan skuad Garuda menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dalam pandangan Safi, hal ini mencerminkan bahwa Indonesia telah mengalami transformasi besar dalam kualitas permainan dan manajemen tim. Di sisi lain, Safi Salih menilai bahwa skuad Harimau Malaya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meski memiliki potensi, Malaysia tampaknya belum berhasil mengimplementasikan perubahan yang dapat meningkatkan daya saing di level Asia. Hal ini menjadi perhatian serius, terutama ketika melihat kesuksesan yang diraih Timnas Indonesia yang semakin kompetitif. Bagi Safi Salih, perbedaan ini bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana pengelolaan tim dan pembaruan yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola masing-masing negara. Ia berharap agar sepak bola Malaysia belajar dari perjalanan Timnas Indonesia dan segera mengambil langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Dengan semakin berkembangnya Timnas Indonesia, sudah saatnya bagi Harimau Malaya untuk mengoptimalkan potensi yang ada dan berupaya mengimbangi kekuatan Garuda di pentas internasional. Dengan apa yang terjadi pada tim nasional saat ini, saya pikir kami membutuhkan staf pelatih baru. Kita harus melihat keluar karena kita semua terlalu lama berada di dalam. Lihat bagaimana Vietnam, Indonesia, Thailand berhasil melakukan perombakan yang luar biasa. Kalau kita masih berharap pada penduduk setempat, maka kita masih akan terjebak dalam waktu yang lama. Jelas Safi Salih. Okey, apa yang saya rasa mengenai perkembangan dan kemajuan pasukan bola sepak Indonesia kebelakangan ini? Apa yang saya lihat mengenai bola sepak Indonesia memang sangat-sangat memberangsangkan.